Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Ketemu lagi ya, host-host kesayangan kalian, Yoi. Ruan dan Dapat, yang dimana kali ini kita masih menyempatkan diri menemani kalian di kala kalian sepi, suntuk, jenuh, bad mood ataupun apapun ya kan, dengan kondisi apapun, aktivitas apapun ya. Dan semoga buat para pendengar sehat-sehat selalu ya, biar bisa dengerin kita terus Amin. gitu kan. Yoi. Dan tentunya nih Wan, di hari Minggu ini kita selalu lagi menemani kalian. Yang pastinya ini yang kayak di minggu kemarin nih Wan, ternyata Dr. Love lumayan ngangkat. Dr. Love Session ternyata ada juga peminatnya. Iya, Lumayan menarik kayak. Ya walaupun kita emang sekarang perbandingannya nggak ngeliat noise ya, gue cuma sama Dapa perbandingannya ngeliatnya di YouTube, cuma yang biasanya cuma ada 32 atau berapa, tapi kemarin ada 25 gitu, ada berapa? Bener. Kayaknya itu baru kayak dalam sehari gitu kan ya, maksudnya itu yang jarang-jarang gitu, maksudnya ada episode baru kita yang di hari pertama udah lumayan kayak gitu. Ini pun jadi ide kita lagi, yang dimana hari Jumat kita bahas film dan sekarang hari Minggu Dr. Love Session. Tapi sebelum kesana nih Man, kita seperti biasa harus tahu informasi update dari Five Project ini Man. Gitu kan. Karena bagi teman-teman ini biasanya ada yang kalau kayak pendengar baru atau yang cuma dengerin, dia masih belum ngikutin sosmed kita, itu harus banget follow dan subscribe Wan. Ada di mana Wan? Yaitu ada di @fiveproject27 buat Instagram dan TikTok. Dan tapi di Instagramnya itu kalian bisa lihat di link tree-nya itu lengkap banget. Ada WA channel, ada Facebook fanpage, terus ada Saweria juga ada yang mau donate, dan banyak lainnya lah. Banyak banget, betul. Karena kita udah ngasih maksudnya kita sudah menggampangkan teman-teman semua di sini atau pendengar kita buat aksesnya banyak nih. Nggak pakai Instagram, bisa pakai yang lain kayak dan gitu. Walaupun kalian mau ngedenger via audio doang bisa, di mana bisa. Ada di Spotify, ada di Noise, yang mau ada visualnya ya bisa banget. Lengkap pokoknya mana ya? Lengkap lah pokoknya. Bener banget. Nah, kita langsung masuk dengan ke topik di Dr. Love Session di minggu ke berapa nih? 2 ya. Minggu 2 Dr. Love Session. Gue punya satu judul atau satu yang kita bahas adalah hal-hal yang bikin sepele tapi jadi ribut gitu dalam hubungan. Pastikan gue, lu gitu atau teman-teman di luar pasti pernah nih ngalamin kayak yang kayaknya nih halnya sepele nih gitu, hal kecil tapi malah ribut atau gimana gitu. Tapi kebanyakan yang seperti sepele kayak gini nih korbannya tuh laki-laki biasanya ya. Oh gitu. Yang kamu tuh gak ngerti apa sih gitu. Aduh. Aku tuh pengen gini gitu. Tapi laki-laki apa ini? Jadi emang di dalam konteks ini kebanyakan yang nyari ribut ceweknya ya? Iya, karena kan kita kan logis gitu kan mikirnya, dan nggak mau ribet juga. Kebanyakan cowok juga entah karena mereka tidak perhatian dan tidak sayang, cuma ya emang nggak mau ribet aja gitu ya. Bener. Apalagi gue ngasih contoh deh. Yang pertama itu kayak awal-awal PDKT lah misalnya, atau baru banget pacaran nih, baru pacaran. Pastikan yang selalu diminta sama pasangan itu adalah waktu luang, Wan. Kayak buat sama-sama terus, atau kayak tiap minggu, atau ya bahkan mungkin kalau ada yang tiap hari, bisa tiap hari itu sama-sama terus. Nah itu kan ada di satu, maksudnya gue juga pengalaman gitu, ada kayak momen gitu ketika gua menolak, sebenarnya bukan menolak sih, jadi kayak ibaratnya PDKT gue tuh kayak ngajak ketemu atau apa gitu ya, gue bukan nolak tapi emang dasarnya gue nggak bisa gitu, gue punya kegiatan lain atau hal lain, tapi gimana dia ngerasanya kayak kok gitu intinya dia nggak terima dengan gue nggak bisa nemenin atau mengiyakan ajakan dia gitu. Itu kan aneh ya. Iya benar. Padahal hari minggunya udah full buat dia gitu kan. Hidup gue gak lu doang men gitu. Ini pembelaan bagi laki-laki. Kita tuh nggak cuma ngurusin kamu doang.
Kamu tuh ada gitu di sisi hati kami. Cuma aku kan mau main game juga gitu. Aku kan butuh mabar sama Ya hiburan sendiri, ngobrol sama Iya. beda yang kebanyakan cewek tuh emang cewek tuh maksud gue mensimpelkan semuanya menurut gue, tapi keren juga karena dia tuh hiburannya tuh ya cukup sama pasangannya juga kadang-kadang bisa terhibur ya kan, cukup dengan kayak main atau apa. Kadang kan kalau cowok kan aduh gatel nih nggak main game nih 2 hari nih gitu kan. Iya benar. Kita kan pengen main game gitu, tapi kan kamu kemana aja sih kok nggak kabarin gitu. Aku tuh di sini nungguin kamu. Aku aduh. Harus aja tuh, tapi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang yang membuat chaos dan lain-lain. Kamu tuh ngertiin aku. Apalagi kalau gue ya jujur gue paling males banget kalau kamu tuh nggak peka gitu. Apa sih? Kalau gue sih gitu, karena jujur-jujuran aja gue tuh bukan tipe cowok yang peka dengan keadaan itu loh. Paham gak sih? Gue tuh emang tingkat kepekaan gue ya kayaknya di bawah rata-rata gitu. Jadi daripada lu suruh gue nebak-nebak lu pengen apa, ya kan? Mending lu ngomong lu pengennya apa sekarang. Oh gitu. Tapi kadang-kadang tapi cewek punya pembelaan dengan kata-kata itu. Apa tuh? Kalau misalnya kamu kasih tahu, kamu berarti nggak inilah, nggak perhatian lah, apa kurang ini mana gitu. Apa yang dimau itu ya? Iya, apa ini? Padahal kan cowok kan sesimpel itu ya. Cuma kan mungkin cewek karena pengen perhatian lebih aja. Benar. Tapi kan satu sisi Wan di maksudnya gue juga pernah ngobrol lah. Mereka tuh emang punya alasan karena ya itu dia nggak mau jauh-jauh atau mungkin dia takut merasa nih ketika pasangannya atau cowoknya ya di sini ya, cowoknya itu jauh atau nggak ada kabar, itu kan mikirnya enggak tuh mereka gitu. Benar. Itu loh dia tuh maksudnya sebenarnya ya maksudnya dia yang gue pernah ngobrol, dia tuh pengen ngejaga si cowoknya ini gitu loh, maksudnya biar nggak kemana-mana. Mungkin kan ada yang lebih ke arah posesif gituan kalau yang udah parah, kayak misal lu main sama siapa, lu di teror teman-temannya gitu. Siapa? Foto. Pak. Itu yang posisi parah kayak gitu sih gue angkat tangan sih. Kayaknya aku surrender ya. Bete banget sih gue kayak gitu tuh hal-hal apa itu. Ini kan perspektif kita dari sebagai laki-laki kan, nggak tahu yang sebagai cewek kayak gimana. Cuma kalau gue yang diposesin kayak gitu, aku sih no sih. Kalau posesif tentang hal yang kebaikan atau yang masih itu kayaknya masih oke deh. Tapi kalau misalnya gue udah bilang nih sebelumnya aku mau main ya sama teman aku nih sama ini nih. Oh ya udah gitu. Tapi kalau udah sampai mana sekarang? Lagi ngapain? Jam segini kamu harus. Aduh. Telepon aku sekarang juga. Aduh. Ya yang ada yang ya gitulah, maksudnya di biasanya pasangan ada yang pernah ngalamin pastinya gitu, karena pasti banyak banget. Apa ya, biasanya kalau baru deket yang kejadian sebenarnya baru deket ya Man ya, biasanya kalau udah lama sih duet mungkin. Iya, kalau udah lama sih kapret ya jadi awal udah biarin aja. Iya. Karena udah saling tahu kan. Walaupun ngomong kayak gitu juga kadang kemana ya. Hubungan tuh yang udah mulai menurut gue udah mulai bagus tuh, hubungan udah saling ngeledek gue bilang. Ya benar. Itu kayaknya udah saling ngerjain, udah saling itu kayaknya udah oke banget itu. Kalau masih awal-awal udah nggak jaim satu sama lain lah ya. Kalau masih awal-awal kan harus masih menutupi diri sendiri agar terlihat bagus. Bener. Di depan someone gitu kan. Bener. Itu salah satu maksudnya yang apa ya, kayak hal sepele sih buat gue sih, itu hal sepele ya mungkin ada beberapa orang yang ngerasanya waktu luang tuh berharga banget ya, mungkin iya, tapi di satu sisi kalau yang kejadian seperti itu gitu ya, itu sepele lagi anjir, cuman masalah apa ya, kayak lu nggak apa sih, ada sih kayak orang yang nggak chatan misal sehari terus di teror, itu kan menurut gua apa ya, aneh banget gitu loh. Yaelah baru sehari gitu. Iya, nggak angkat telepon, ditelepon-teleponin terus gitu kan. Iya. Mungkin kan lagi capek, butuh istirahat, butuh waktu. Bener. Kadang tuh laki-laki tuh nggak bisa kan,
banyak ya cewek, kenapa sih laki-laki tuh kalau misalnya lagi bad mood itu harus merenung diem sendiri gitu. Kadang tuh Iya. laki-laki tuh beda sama yang cewek, yang dimana kalau misalnya dia lagi stres dia ngobrol sama orang lain, bercerita. Tapi kalau laki-laki tuh kadang tuh ngeluapin stresnya tuh entah dia main game, entah dia tidur. Pokoknya ya satu hari itu nggak mau diganggu aja. Tapi Iya, 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 iya. cewek Karena tuh emang proses iya, cari karena solusinya prosesnya beda, Wan, ya. cari solusinya beda. Karena laki-laki kan proses dulu cari solusinya gimana kita nyelesain masalah kita, ya kita nyelesain sendiri gitu. Kalau itu kan cewek, aku tahu, aku kan pengen kamu tuh cerita ke aku biar aku tahu gitu. Kali aja aku ngasih solusi. Enggak anjir, lu gak ngasih solusi gitu. Lu malah bikin Anda ribet. siapa? Ya gitu, mungkin kalau misalnya udah jenjang serius, kalau pernikahan ya harus gitu kan. Tapi Oh kalau iya, masih beda lagi itu beda konteksnya. lagi itu boy. Kalau Iya. masih itu pun pernikahan itu mungkin lu harus kasih tahu. Mungkin kalau lu udah tahu sifat cowok lu ya lu diemin dulu. Nggak mungkin kan lu datang Betul. suami gue lagi Gitu. bad mood ya. Gue tanyain lah, nggak mungkin dong. Pasti kan lu harus Iya. nunggu dia tenang dulu, relax dulu. Kadang-kadang tuh biarkan dia yang memulai duluan. Laki-laki tuh kadang memulai duluan kalau udah jenuh juga. Bener, bener. Kita tuh sebenarnya laki-laki ya, maksudnya kalau lagi ada masalah nih, kalian tuh sebagai ya mungkin cewek atau pasangan, santai aja lagi, gak usah sok-sok perhatian gitu. Gak usah sok perhatian. Gak usah sok-sok kayak, kamu sedih kenapa? Gak usah. Gak usah. Itu pertanyaan yang tidak menyelesaikan masalah gitu. Iya. Gak usah. Malah Anda tuh membuat runyam gitu loh. Kita tuh kalau mau mungkin entah misalnya ceweknya main game bareng, kamu lagi bete ya, ayo mabar yuk gitu. Kalau nggak bisa jadi kamu lagi bete ya, yuk main yuk kemana yuk gitu. Mending diajak ke mengalihkan aktivitas lain gitu, daripada ditanya kamu ada masalah apa sih, cerita apa aku. Enggak anjir, nggak menyelesaikan. Mending kamu lagi ada masalah ya udah yuk kita jalan-jalan kemana. Kalau misalnya kamu main udah kamu mau tidur atau enggak, kita ngapain, main game atau apa, itu lebih itu lebih membantu malah ya gitu, daripada aku dengerin cerita kamu. Tidak nggak kelar masalahnya. Kadang emang laki-laki kan susah mengungkapkan perasaannya, itu susah. Oh ya. Betul. Ya maksudnya itu juga ya, untuk beberapa orang susah. Nah, ya pastinya maksudnya kalau gua sendiri sih ketika lu udah maksudnya apalagi lu udah pasangan gitu, pacaran di sini ya konteksnya. Lu kan harusnya lebih mengerti si pasangan lu ini gitu lah. Nah. Misal cowok lu kalau dia lagi masalah biasanya dia ngapain. Nah, lu tuh jangan yang apa ya kayak soal perhatian. Kalau gue sih gitu sih. Makanya kalau baru-baru 1, 2 kali 3 iya sih apa lah ya. Iya. Tapi kan udah 4, 5 kan harusnya lu udah tahu dong nih kalau si kampret lagi ada problem nih ya kan. Iya. Gue kasih pap deh, ya udah si simple. Aku senang gitu kan. Benar. Ya maksud gue gitu, harusnya terjadi kayak gitu loh. Misal lu udah sekali 2 kali nawarin misal kuping lu gitu, lu nggak ditangkepin, berarti kan beda caranya gitu. Iya, harus cari formula lain atau formula lain. Entah itu yang main game bareng, ya kan? Mungkin dikasih waktu biar dia sendiri aja, jangan diganggu hari itu. Sesimpel itu pada. Benar. Itu dia yang harusnya ujung-ujungnya supaya tadi kan. Tetap ujung-ujungnya walaupun laki-laki bertindak seperti itu, ujung-ujungnya laki-laki yang salah. Dan gitu. Iya, tetap walaupun itu butuh waktu, tapi kamu tuh kenapa sih diam aja? Aku catin gitu kan. Kamu kenapa sih? Dicatin tetap salah ya? Iya, dan tidak mengerti kan. Aku tuh lagi gini, kadang-kadang laki-laki ya maaf. Paling sesimpel itu, makanya cowok tuh minta maaf tuh bukan karena pengen minta maaf, pengen biar kamu tutup mulut, diem aja udah, biar nggak usah ngebacot lagi gitu ya kan. Anjing gue lagi pusing, si kampret marah-marah ya kan, misalnya ya maaf aku salah, ya udah iya maaf, iya udah. Gue kadang-kadang gitu loh sih maksudnya biar masalahnya cepet, maksudnya yang ini aja belum beres gitu loh ya, sini tiba-tiba ujung-ujung dateng pengen ngedengerin, ujung-ujung malah ngerusak suasana juga kan. Malah itu kan, menurut gue hal-hal kecil yang harusnya tuh nggak usah diperdebatkan tapi jadi besar. Iya. Kebanyakan hal-halnya dari situ.
Bener-bener itu yang maksud gue juga, harusnya ketika lu tahu nih hal-hal kecil kayak gitu yang harusnya lu hindarin gitu loh. Harusnya lu hindarin dengan ya lu tahu lah, maksudnya lu lebih kenal pasangan lu sendiri, cara dia nge-treat suatu masalah atau gimana ya, maksudnya ngerespon suatu masalah itu harus lu tahu. Itu juga salah satu yang harusnya masalah sepele bisa dikurangin gitu. Nah itu bisa. Masa iya lagi tabrak aja lah, aku lagi pengen keributan, masa gitu sih. Iya. Hari ini belum ribut nih 3 kali, baru ribut sekali. Masih mau lagi lah, masih gitu sih. Kadang-kadang itu kan hal-hal yang simple itu. Oh ada ya yang tipe kayak gitu ya? Ada, maksudnya yang ribet banget. Terus kadang-kadang lu pernah gak sih lu masalah cuma gara-gara si ceweknya ngebaca chat lu dengan intonasi yang dianggap ngegas. Nah itu juga. Itu kan misalnya kamu lagi apa? Aku tuh lagi di sini. Kok kamu gitu sih balasnya? Cuek amat. Anjir, gue ngebalas biasa aja ini. Enggak tuh. Aku bacanya dengan intonasi ya kamu cuek. Bener. Itu apa sih? Itu hal yang menurut gua nggak usah diperdebatkan gitu, santai aja. Iya, itu juga salah satu hal sepele banget yang mana kalau bahasa sekarang tuh katanya drunk text gitu kan. Kayak gitu. Chat yang hambar gitu, nggak ada rasanya, nggak ada intonasi atau nggak ada apa sih kalau kata anak sekarang tuh yang gua tahu A-nya harus 3 lah. Oh gitu. Atau iya. Pokoknya emot nggak boleh lewat aja ya. Nggak boleh katanya itu. Kalau nggak ada katanya. Kalau nggak ada emot gambar. Nggak bisa. Pokoknya itu kata anak-anak sekarang tipe cowok yang ganteng, chattingnya gitu. Gitu. Iya. Kamu bisa nih lu apa? A-nya 3 plus gambar emot muah gitu ya. Apa? Gitu kan? Iya. Itu hak wajib Wan katanya begitu ya. Terus si apa namanya huruf depan nggak kapital keren katanya gitu lah, aneh gitu. Jadi kan biasanya kalau lu chatting di kata pertama huruf depannya kan pasti otomatis caps lock kan. Iya harus otomatis caps lock. Nah kata anak sekarang sih ada gue denger ya. Tapi emang itu sih dari dulu ada sih Dap. Karena kata dulu aja make kamu lagi apa make huruf lah, make A-nya jadi 4 lah. Dulu kan gitu kan. Ya, kalau zaman kita itu. Maksudnya anak sekarang kayak gitu kan ada. Itu yang tadi gue mau kasih tahu juga, ada hal sepele di mana kita salah berucap gitu atau salah kata-kata yang sebenarnya itu bukan salah kata. Emang maksudnya kita biasa pakai kata-kata itu. Cuman dia jarang denger nih. Akhirnya dia salah nangkep atau dia terkadang chat kita polos aja gitu. Oh ya udah, kadang-kadang cuma balas oh kamu lagi nih, terus kita cuma balas oh ya udah gitu, terus dia bilang kamu cuek sih, kok balasnya cuma gitu doang, cari yang lain. Itu masalah itu maksud gue itu hal simpel, gue cuma balas oh ya udah gitu. Ya kamu balas apa lagi gitu ya? Iya gue balas apa? Oh ya udah, simpel itu. Nanti kan tinggal lu balas iya gitu. Udah nanti kan gue cari topik lagi kan. Kita sebagai laki-laki udah memikirkan bagaimana mencarinya topik. Benar. Terus harus memikirkan bagaimana menjaga ketikan agar tidak terbaca, tidak hambar. Ribet sekali ya kamu gitu. Aneh banget. Itu dia. Kita udah capek-capek nih, kita milih-milih topik. Terus udah mau ngelayangin pertanyaan, dia langsung, oh kamu gitu, si anjing kita harus berantem dulu kan gitu. Iya gitu, si anjing kita harus berantem dulu panjang lebar dan kan ujung-ujungnya senjata rahasia laki-laki. Ya udah maaf. Gitu. Ya udah maaf. Biar cepet kelar gitu kan. Biar dia puas. Kita tidak mendengarkan ocehannya lagi yang panjang. Betul. Gitu sesimpel itu senjata rahasia laki-laki. Ya udah maaf nih. Oh, jadi gue tahu kan kenapa. Kan lu pada dengar kan alasan kenapa di neraka banyak cewek. Oh gitu. Karena mereka nggak pernah minta maaf. Kita doang yang minta maaf, Wan. Gitu loh. Jadi malaikat pun, bagus nih minta maaf terus. Oh iya. Ceweknya nyebelin. Enggak neraka gitu kan. Aduh anjing lucu banget lagi jokesnya. Oh gitu ya. Iya. Makanya buat kalian gitu. Para wanita. Meminta maaf lebih dahulu tuh sebenarnya tidak apa-apa. Betul. Itu pahala malah kalau di Islam. Iya makanya pahala. Itu dia. Urusan dimaafin atau enggak intinya udah minta maaf. Nah itu laki-laki tuh
gitu. Walaupun agak ke kiri tapi ada unsur agamanya di situ. Benar. Mm-mm. Kita mah minta maaf aja. Urusan si ceweknya maafin apa enggak, ini kita udah minta maaf gitu sih. Itu penting banget. Penting. Aduh, tapi sebenarnya banyak banget lah hal-hal sepele yang kayak gitu. Ya kalau lu punya contoh nggak atau lu sendiri ngalamin misal? Ya yang tadi itu yang kata chat yang apa sih kok cuek banget baca, kadang-kadang apa sih kok marah gitu. Siapa yang marah? Maksud gue biasa aja. Gue nggak marah gitu. Emang kita lagi berdebat tapi emang ya biasa aja, nggak ada marah-marahnya gitu. Gue chat normal. Kadang-kadang gue udah marah-marah gitu dong, kan si anjing gitu kan. Gue gak marah ini, santai aja gitu. Sampai sestribet itu. Aduh, iya sih. Terus ada lagi kayak, ini banyak sih, pasti banyak yang ngerasain atau kejadian gitu. Kayak kita ketika kita mau nongkrong nih sama teman-teman kita, pasti kan ada, nggak tahu ya gue sekarang atau masih ada apa enggak. Biasanya ada cewek yang suka, ada ceweknya enggak gitu kan. Oh iya benar. Lu pernah lihat gak sih? Bener, di Instagram kayak cowok kamu kalau nganterin temen ceweknya pulang selingkuh apa enggak? Selingkuh. Kalau kamu sendiri, kalau misal kamu dianterin sama temen cowok kamu, enggak, itu kan cuma nganterin, anjing itu. Gue nggak tahu ya cara berpikir logika wanita yang di interview itu gimana cara berpikirnya. Bagi orang normal sih dia ketahuan banget ya punya penyakit tolol yang di interview itu, ya kan? Gimana definisinya gitu? Tapi mungkin gini, wanita atau pasangan kita kenapa nanya ada ceweknya apa enggak, takutnya karena dia merasa diri dia jauh dari pasangannya. Dia takut kayaknya nanti si cowoknya terpincut gitu ya. Padahal kan enggak ya. Toh kadang-kadang jarang sih. Kalau gue sih jarang ya nongkrong yang ada ceweknya, karena tongkrongan gue kan laki-laki semua kan. Gue nggak tahu, jadi nggak terlalu relate, tapi pernah ditanyain gitu kan. Kadang sampai kita kasih bukti, ya kan? Kita foto, kita videoin. Ngapain luan? Enggak, lagi bikin story aja. Padahal mau buat bukti laporan gitu kan. Aneh banget maksudnya. Ada ceweknya nggak di situ? Enggak kok, ini tongkrongan aku. Jangan bohong gitu. Radit, jangan bohong. Enggak gitu. Ini buktinya sekarang nih. Foto bukti. Gak ada kan? Di belakang kamu kan? Masih curiga. Enggak, aku 30. Ceweknya dong kan tiduran. Enggak. Aku ngambil pakai drone. Gitu. Di atas drone loh. Masih gak percaya. Masih aja gak bakal beres ya. Iya, bakal beres. Itu kan sebenarnya sama aja kayak apa sih namanya, sifat posesif kan, Wan. Iya. Gitu kan. Kayak apa ya, kayak ngejaga banget yang berlebihan gitu. Padahal kan ya elah gitu. Emang kenapa gitu? Kayak gue nih, gue sendiri ya, Irwan juga sama kebetulan sama gue, kayak misal gitu, cewek gue dalam posisi dia lagi nongkrong terus dianterin pulang sama cowok apa teman cowoknya, ya udah, itu gue juga yang ngerasa ya udah gitu. Kenapa harus dimasalahin gitu kan? Biasanya soalnya ada cewek-cewek yang ngomong, ih kok lu gitu, apa kayak ngebiarin cewek lu juga yang nggak terima, ada beberapa emang cowok juga, kamu jangan pulang sih sama dia, kenapa kamu nggak telepon aku? Ada enggak sebanyak cewek yang kayak gitu, ada cowok juga yang posesif banget yang ngelarang-larang. Kalau gua dan apa sih, ya udah gitu, toh konteksnya masih teman gitu kan. Kalau maksudnya dalam sebuah hubungan kan kepercayaan nomor 1 kan. Nah itu, jadi kalau lu mengkhianati ya udah sesimpel itu. Oh berarti lu kemarin jalan sama cowok itu dan lain-lain, lu ternyata punya hubungan gelap. Iya. Dan ini kenapa gue terang banget sih? Anjing. Nah itu better deh. Sudah gitu. Ya itu dia, maksud gue, ketika lu sudah saling percaya, atau apalagi ketika kepercayaan itu ada, pastikan yang tumbuh juga saling menghargai kan, Man. Bener banget. Ya lu harusnya ketika lu percaya itu udah ada, lu pasti menghargai kok pasangan lu gitu. Mungkin entah lu nggak, maksudnya lu nolak ajakan cowok temen lu gitu, mungkin lu dengan naik ojek lah atau apa, dan something yang lain lah gitu. Maksud gue itu sih yang penting. Cuman maksud gue, ya udah, gue juga yang nggak masalah gitu ketika hal itu terjadi gitu. Misal dia izin
main nih ada temen cowoknya, ya udah lagi gitu. Emang gue gak punya temen cewek, maksud gue gitu loh, gue memposisikan gue juga, ya gue juga ada soalnya gitu kan. Bener Gue banget. enggak ya terlalu Dan kita juga bermasalah sih. gak terlalu mempermasalahkan itu. Gue juga maksudnya ya udah sesimpel lu berteman pada umumnya. Ada Iya. cewek ada kelas, ya kan? Terus misalnya nih, lu lagi masih zaman sekolah, di kelas kamu ada ceweknya, kan gak mungkin dong ceweknya diusir gitu, kan gak mungkin. Balik lagi. Temen kamu ceweknya suruh ke kelas lain aja. Di kelas lain dia udah bawa buku matematika, bahasa Indonesia belajar ya. Maksud gue ya gak usah seribet itu lah. Nah ada satu lagi nih Wan, yang hal sepele jadi gede banget tuh adalah ketika ngomongin mantan tuh di antara hubungan. Itu gede banget tuh biasanya tuh. Bener banget. Udah pasti tuh. Bener banget. Padahal bukan kita yang memulai. Padahal tuh dia kadang-kadang yang memulai. Bener. Kamu masih ingat ya sama mantan kau? Tiba-tiba ke sana gitu kan arahnya, aneh banget. Iya. Pokoknya banyak hal yang dia tuh merasa kayak sensi gitu kan kalau udah soal mantan gitu. Kayak misalnya pas lagi jalan, terus ada obrolan misal gini lah. Nanti kita kesana aja ya kafenya, dulu aku sering ke situ. Oh jadi masih ingat tempat ngedate kamu sama mantan? Ya gitu biasanya gitu. Kan biasanya ada yang karena kan mungkin arahnya nggak ke sana ya. Dulu emang mungkin sering ke sana sama sahabatnya dulu. Cuma kan di sini kan enak gitu loh. Nah gue pengen kenalin. Emang favorit aja. Emang favorit aja kan enak di sini tuh makanannya, ya kan, minumannya atau apapun itu. Cuma kenapa harus disangkut pautin apa? Itu gitu loh. Itu dia Wan. Banyak pokoknya kayak misalnya nih ada pertanyaan menjebak. Biasanya ada Wan kayak gitu menjebak. Itu pertanyaan kampret sih. Kau masih ingat gak tanggal lahir? Iya. Tanggal lahir mantan kamu masih inget gak? Masih? Oh jadi kamu belum move on? Itu biasanya kan kalau gue sih, nah tadi kan lu nanya gitu kan. Iya maksud gue aneh banget. Banyak banget sih kayak hal-hal yang seharusnya tidak dibesar-besarkan malah jadi besar gitu kan, yang akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi jalan. Enggak lah kamu, kita mau jalan aja Ring, aku bete. Apa sih? Kan lu yang mulai nanya gitu. Iya. Ada yang konten yang kata siapa ya, gue lupa lagi yang bikin. Kamu lagi pikirin satu nama di cewek sekarang siapa? Mbak Rini gitu ya, kata itu. Lo tau gak? Siapa itu? Mantan kamu? Enggak. Terus ternyata Cipung katanya. Mbak Lala. Aneh banget. Itu Rafathar gitu. Kan aneh banget maksud gue. Kenapa ya? Kenapa woman tuh selalu bikin pertanyaannya tuh yang menjebak, yang sebenarnya tuh pertanyaan yang nggak mau mereka tahu, tapi mereka pertanyakan. Kenapa? Itu mereka tuh sebenarnya nggak mau tahu tentang masa lalu kita apa mantannya, apa kita gitu, masa lalu gua apa siapa, tapi mereka kenapa pertanyakan gitu, padahal mereka nggak mau dengar dan nggak mau tahu jawabannya. Kita nggak jawab mereka nggak siap kalau tidak mengiyakan dia gitu. Iya, kenapa gitu ya? Harusnya nggak usah ditanyain sekalian ya, apa yang ditanya itu kan. Iya juga sih. Iya sih, benar. Ya itulah, maksudnya kenapa harus sensi gitu sama masa lalu gitu. Kalau gue sih ya bisa aja kali gitu kan. Ya, maksud gue juga karena gue Wan ya, gue sendiri gue tuh punya maksudnya gue punya mindset orang tuh nggak mungkin bisa dilupain lagi gitu tuh. Jadi gue pikiran nggak ada kata move on gitu loh Wan. Nggak ada kata move on dalam kamus gue gitu. Yang ada mungkin lo menimpa masa lalu lu dengan hal-hal yang baru gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Karena kan kayak lu aja nih, lu pasti masih punya nih memori zaman lu SD. Poin gue kan berarti lu tuh nggak mungkin lupa gitu loh sama sesuatu gitu. Berarti apalagi ini salah satu apalagi ini mantan gitu. Cara untuk move on dari pasangan itu berarti kalau nih buat cewek gue punya trik buat
pasangan lu apa cowok lu tuh move on dari pasangan. Jadi lu pukul palanya sampai dia lupa ingatan tentang semua kepribadian dia, tentang masa lalu dia. Nah, baru lu pacaran. Jadi pasti tanya, kamu punya mantan? Aku nggak ingat. Aman tuh. Itu jawabannya kamu tunggu kan. Jadi lu sebelum macarin cowok, lu pukul dulu palanya sampai dia lupa ingatan, sampai kejang-kejang lah, minimal lupa ingatan. Gitu. Setelah dia sembuh dan tanpa ingatan sama sekali, nah lu pacarin. Kalau menurut gue sih lebih ke bego ya itu ya. Maksudnya pacaran sama orang tolol gitu, gak punya memori, ngapain? Berarti ya. Yang jelas sih kalau gue iya, yang jelas gue gitu kan. Maksud gue nggak mungkin sih ada move on gitu loh. Move on tuh sesuatu yang nggak mungkin banget, karena emang ya orang nggak bisa melupakan memori sepenuhnya gitu loh. Mungkin mengganti memori itu. Masih ingat sampai sekarang. Iya, itu dia kan poin gue. Itu juga salah satu yang apa ya, hal sepele gede. Apalagi yang terakhir nih, gue paling nyebelin juga ketika kita berkata jujur tapi dirasa salah gitu. Pernah nggak sih? Bohong kayak salah, misal jujur salah, misal gitu kayak aku habis potong rambut deh, cakep nggak gitu? Iya, cakep. Kok kamu gak ikhlas gitu? Nah, gitu. Aneh banget ya maksudnya. Itu aneh itu. Kadang ada yang mulu denger apa gitu. Terkadang tuh ya, setiap manusia itu lebih cinta dengan kebohongan. Gitu. Kenapa? Karena kebohongan itu membuat diri dia itu, karena kebohongan kan manis kan. Jadi kebohongan itu membuat diri dia tuh bahagia. Sedangkan kejujuran itu terkadang kebanyakan pahit. Dia tuh nggak mau mendengar yang pahit itu walaupun itu jujur. Gitu. Jadi lebih baik aku suka kebohongan gitu. Makanya kenapa banyak pemerintah enggak deh. yang di atas tuh banyak yang berbohong gitu. Makanya kenapa itu Indonesia? Karena orang tuh suka dengan kebohongan, membohongi rakyat, membohongi pacar, membohongi orang tua dan lain-lain. Beda. Makanya gitu lah. Ya gitu sih, serba salah tuh paling epicnya menurut gua dari hal-hal sepele yang jadi masalah. Iya, tapi gitu. sekali lagi korbannya kebanyakan ya kami ini para pria ini. Ya. Nah gitu. Nah ini sebelum kita tutup banget nih Wan, lu ada nggak sih kayak pesan-pesan lah, mungkin buat diri lu sendiri atau teman-teman yang punya pasangan tapi lagi ngerasain hal sepele jadi masalah, lu apa nih menurut lu? Menurutku sih pesan ya yang nggak usah dibesar-besarin. Nah, terkadang tuh hal yang mungkin ya itu ada yang jadi romance bumbu, tapi kalau kebanyakan juga bagus juga ya. Benar. Ya, nggak usah lah. Lu nggak mungkin kan, mungkin bumbunya kalau misalnya cewek dan cowoknya lagi happy sih oke. Coba kalau misalnya dari salah satunya lagi stres, ya pusing, apa sih? Gue lagi pusing, lu nggak nambahin beban aja masalah-masalah hal kayak gini jadi besar. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kurang-kurang lah ya. Entah itu cowok, entah itu cewek yang problematik, yang ribet banget gitu. Iya. Benar. Kalau gue sih sebenarnya nambahin dari kata-kata lu. Mungkin memang kayak apa ya, kayak bukan pertengkaran ya, tapi kayak hal yang diributkan tuh memang bumbu dari bagian hubungan gitu. Tapi menurut gue ketika misal ini kita analogiin masakan gitu, ketika keasinan ya kenapa nggak lu tambahin kecap aja gitu loh. Gitu, jangan lu tambahin, maksudnya misal masaknya asin terus lu malah nyalain doang tuh masakan, anjing keasinan nih atau gimana kamu masaknya nggak bener ya, jangan gitu loh. Mendingan lu tambahin kecap biar rasanya balance lagi kan gitu loh. Maksud gua kita harus saling ngisi, jangan bukan keasinan malah digedein asinnya gitu loh. Maksud gua kan pasti ada solusinya gitu. Yang penting menurut gua sih dari hubungan gitu atau pacaran lah di sini konteksnya, itu memang komunikasi itu paling penting sih Wan, ya nggak? Benar. Komunikasi paling penting. Dan itu mungkin top banget deh. Gitu aja lah ya sesi Dr. Love session kali ini membahas hal-hal kecil menjadi besar, ya kan? Jadi kita cukupi saja sampai sini. Dan sampai ketemu lagi di next episode di minggu depan. Bye bye.